Kami mengasihi Engkau ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Padamu ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Padamu hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami terus mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Padamu hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus,
Haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan, terima pujian kami. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja segala raja, namamu besar terbulayan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbulayan. Dipuji, disembah Tuhan kami. Dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar namamu besar, namamu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus memuji Engkau ya Bapa. Kami mau terus mengagungkan Engkau ya Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang saudara-saudaraku yang masih fire untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yeay, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh
Tetap andalkan Tuhan. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Janjimu ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu
segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, yang kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hirara papa papa yesiri, hirara papa papa yesiri. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah kasih Allah sempurna turun atas kita. Bapa, dalam nama Yesus, Kau izinkan kami beribadah dalam GBI-DTC yang luar biasa ini. Kami rindu seperti pujian yang kami katakan. We are believe in you. Kami percaya ke hadapan-Mu. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi dalam Tuhan selalu ada jawaban dan kemenangan. Nyatakan kemuliaan melalui firman-Mu, nyatakan tuntunan-Mu atas kebenaran-Mu. Jadikan kami kuat di tengah masalah, jadikan kami punya pengharapan di tengah penderitaan. Jadikan kami teladan di banyak keresahan, dan jadikan kami suratan yang terbuka di tengah tidak ada pengharapan. Bapa berbicara, biar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam hambanya Bapak Pendeta Linton Sirait dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus, buat kesempatan yang indah dan luar biasa. Yang kedua buat Bapak Gembala, sahabat saya, kopeng saya, Bapak Linton Sirait, dan all of you. Anda luar biasa. Amin. Ayo yang amin jempolnya diangkat. Yang punya jempol aja, yang tidak punya jempol nggak usah. Haleluya. Glory Jesus. Saya akan sampaikan tema khotbah pagi ini adalah Who am I? Coba yang suami istri, adik kakak, pemuji pemusik, bilang kanan kirimu, lu tahu nggak siapa lu? Ayo tanyain. Kamu tahu nggak siapa kamu? Karena begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengaku dirinya pelayan Tuhan, banyak orang mengaku dirinya hamba Tuhan, banyak orang mengaku dirinya pemuji, banyak orang mengaku dirinya the real intercessor, is a pendoa yang luar biasa. But they don't know who I am. Mereka tidak tahu siapa kita. Kalau Anda pagi ini beribadah di gereja yang luar biasa di DTC ini, tapi Anda beribadah tidak sungguh-sungguh, maafkan saya, Anda tidak tahu siapa Anda. Karena Anda sedang berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus. Mana jempolnya? Kan Anda bisa bilang amin. Bilang begini dong. Haleluya. Oh itu Billy jempolnya digoyang-goyang lagi. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda ibadah hari ini, tapi masih ada kekecewaan, ada luka batin, ada hal-hal yang saudara simpan, sehingga saudara tidak maksimal di hadapan Tuhan. Atau Anda khawatir akan masa depan Anda khawatir akan kehidupan Anda. You don't know who you are. Anda tidak tahu siapa Anda. Loh, tadi pujiannya bagus loh. Ku percaya
Ayo pemusik lihat saya sebentar. Saudara tahu artinya ku percaya? Min is tidak ada satu detik pun, tidak ada satu iota pun kita simpan dalam hidup ini yang namanya keraguan sama sekali. Amin. Itu percaya. Itu percaya. Kalau orang yang percaya total berharap kepada Tuhan, berarti Anda tahu siapa Anda yang sesungguhnya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Meskipun tidak dengar saya seolah-olah KKR di depan 1.500 orang di DTC. Haleluya. Siapakah kita? Who am I? Saya jabarkan dulu, saudara boleh catat. Sebab bila kita tidak mengerti siapa kita, saya ulang sekali lagi. Sebab ketika kita tidak mengerti siapa kita akan menjalani hidup dengan sia-sia. Kita akan menjalani hidup dengan penderitaan. Kita akan menjalani hidup dengan apa? Dengan mengasihani diri sendiri. Sedikit-sedikit memang nasib saya begini. Memang takdir saya begini. Memang suratan saya begini. No and never. Tidak. Tuhan tidak hadang saudara dengan nasib. Tuhan tidak hadang saudara dengan takdir. Tapi Tuhan berikan saudara anugerah, pertolongan, jawaban, dan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Biarin deh, biar saudara tidak bilang amin. Pokoknya KKR hari ini. Haleluya. Nah, yang mau saya ajak, ayo yang mungkin administrasi tolong buka Alkitabnya. Keluaran 3:11. Exodus 3 ayat yang ke-11. Dapat? Keluaran 3:11. Berkata demikian. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara lihat, siapa yang membuka statement di hadapan Tuhan? Musa, saudaraku. Musa berkata, who I am. Yang engkau percaya untuk menghadap Firaun menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab dalam Perjanjian Lama menjelaskan dengan jelas siapa Musa. Who is Moses? Orang yang lembut hatinya di zamannya. Orang yang luar biasa sesungguhnya. Tetapi ketika firman datang, Musa bebaskan bangsaku. Musa datang kepada Tuhan, why me God? Kenapa saya? Bapak Ibu, lihat saya sebentar. Perhatikan baik-baik. Bukankah sering ketika kita dapat tugas dari gereja, mungkin dari Pak Gembala, kita bilang begini, Pak, kenapa saya sih Pak? Pak, ada yang lain. Pak, ada yang lebih baik. Betul nggak? Ayo dong, jangan tegang, bilang kanan kirimu. Jangan suka dusta. Betul nggak? Saya kenapa disuruh berdoa, Pak? Kalau doanya Bapak itu langsung surga bergerak. Kalau doanya Ibu itu langsung surga rontok. Siapa bilang? Kalau Anda diberikan kesempatan, kalau Anda memilih saudara, kalau Anda dituntun oleh Tuhan, berarti Tuhan percaya Anda mampu. Yang setuju katakan amin. Mana jempolnya? Haleluya. Betul? Pak, Bu, lihat saya sebentar. Tuhan tidak mungkin menyuruh kita kalau Anda tidak punya kapasitas. Atau begini deh, lihat saya sebentar. Tuhan tidak akan pernah meminta sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada padamu. Tuhan tidak akan pernah minta uangmu kalau Anda tidak punya uang. Tapi kalau Anda punya uang dan rumah Tuhan membutuhkan dana yang saudara punya untuk membangun kerajaannya, bukan kerajaan hamba Tuhan, kerajaannya, kenapa kita tidak berikan? Kalau Tuhan minta waktumu dan Anda punya, Anda tidak lakukan, kenapa Anda tidak berikan? Ibu, Bapak, anak muda, adik-adik dengar baik. Tuhan tidak akan pernah minta kijang Innovamu kalau engkau masih naik angkot. Betul tidak? Tuhan tidak akan pernah minta apartemenmu kalau engkau masih ngontrak di Haji Naim. Betul tidak? Tapi kalau Tuhan bilang begini, anakku berikan waktumu yang terbaik, anakku kembalikan menjadi hakku. Saudara punya atau tidak? Jawabannya punya. Pertanyaannya, mau atau tidak kita melakukan? Who am I? Kita adalah orang yang dipilih. Kita adalah orang yang ditentukan.
menjadi alat kerajaannya. Makanya Yeremia 1:5 berkata apa? Sebelum engkau dibentuk dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Mengenal bahasa Ibraninya adalah yada. Katakan yada. Ayo katakan yada. Yada, bukan jadah. Kalau jadah itu anak di luar nikah. Tapi yada is mengenal. Who knows? He knows. He knows. God knows my name. Yang setuju katakan amin. Aku telah mengenal engkau. Yeremia 1 ayat kedua berkata apa? Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu di rumah sakit Hermina, aku telah menguduskan engkau. Tidak ada Herminanya, saya tambahin sendiri sih. Karena anak saya kerja di rumah sakit Hermina. Betul? Aku telah menguduskan engkau. Kudus kados is kurios. Kedras, holy. Dan yang C-nya, aku telah menetapkan engkau. Artinya Tuhan telah memutuskan saudara dan saya. Pak Linton Sirait dan semua jemaat DTC. Anda menjadi Nathan. Anda menjadi berkat. Dan Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Bilang yuk, letakkan tangannya di dada. Bilang begini, Tuhan ini aku mau. Haleluya. Jadi kalau disuruh Tuhan berfirman, nggak usah, why me God? Kenapa harus saya? Enggak. Tuhan ini aku, utuslah aku. Itu baru perkataan sorga, haleluya. Amin. Nggak penting berapa lama saudara melayani, tidak penting berapa hebat jam terbang saudara. Yang penting adalah Anda siap, Anda mampu, Anda bisa, baik tidak baik keadaannya, lakukan firman Tuhan, maka firman akan membela saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, waktu saya 30 menit, tapi puji Tuhan ada 74 poin. Sabar, kita selesaikan dengan cara adat. Tidak selesai, kita selesaikan di Lapo Tua nanti sama Pak Linton. Haleluya. Yang kedua, coba buka 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Mungkin saya tadi, Pak, itu kan senior Pak perjanjian lama. Nih, Timotius, murid daripada Paulus. Anak muda. Anak-anak yang punya gairah yang luar biasa. Dan Pak Niko kasih tuntunan the Jeremiah generation. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Betul? Karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Boleh lihat saya kembali. Yang kedua sering dikasih Tuhan Yesus, who am I? Tuhan tidak melihat senioritas. Tuhan tidak silau dengan berapa lama saudara Kristen. Tuhan tidak silau dengan berapa lama saudara melayani. Tapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan dan kesungguhanmu hari ini. Amin. Saya bukan hamba Tuhan yang dilahirkan dari kecil Kristen. Tidak. Ketika Pak Linton mentor saya ini sudah jadi pendeta. Saya belum jelas jadi apa saudara yang dikasihi Tuhan. Saya masih di dunia bisnis. Masih hidup secara sekuler. Saya baru dipanggil Tuhan sepenuh waktu. Itu baru tahun 2004. Saya dibaptis baru tahun 2000. Tapi bukan berarti lamanya kita Kristen membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. No. Tetapi bagaimana sikap, hidup, keputusan, cara kita bertindak, mengambil dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang membuat Tuhan respon dan kita mengenal. Who am I? Haleluya. Kalau saya lihat dari Cimanggis ini, dari lantai 4 di Cimanggis, saya lihat wajah-wajah saudara mulai agak merah ini. Saya nggak tahu tersinggung atau tertabrak. Biarin saja. Orang yang tersinggung berarti rohaninya sehat. Haleluya. Amen. Timotius tidak merasa dirinya masih anak-anak. Enggak, sekarang generasi Yeremia, saudaraku. Saudara jangan kaget, anak-anak muda sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Anak muda dengar baik. Anda akan menggantikan kami ini. Jangan kaget nanti kalau ada pengkhotbah masih di bawah umur 30 tahun. Saudara jangan kaget kalau ada pemuji-pemuji masih anak-anak SMP, SMA. Saudara jangan kaget kalau pendoa-pendoa yang luar biasa, peniup-peniup shofar yang diurapi Tuhan. Dan itu masih anak muda. Haleluya. Kenapa? Ini adalah gerakan Tuhan. Makanya Timotius berkata demikian.
Jangan engkau merasa rendah karena engkau masih muda. Orang yang mengenal siapa dirinya tidak pernah merasa diri merendahkan hak diri yang tidak ada gunanya. Tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa dipakai kapanpun, dimanapun. Sebab Tuhan memakai bukan orang yang pintar. Tuhan memakai orang-orang yang mau dan siap untuk dibentuk. Yang setuju katakan amin. Ya, tepuk tangan boleh bagi Allah kita. Haleluya, glory, puji Tuhan. Who am I in God's eyes? Terus siapa kita di hadapan Tuhan? Saudara catat dengan cepat. Ayo, saudara catat dengan cepat. Yang pertama, saya mau declare buat saudara. Ayo, kita berharga dalam Tuhan. Ada amin. Yang kedua, kita diciptakan Tuhan untuk satu tujuan, yaitu apa? Tujuan yang sangat mulia. Who am I in God's eyes? Yang ketiga, saya sudah diisi dengan talenta dari Tuhan tanpa harus membayar. Makanya kalau enggak bayar, jangan sombong. Betul nggak? Di banyak mimbar, di banyak kesempatan, selalu saya bilang, tidak ada hamba Tuhan hebat. Tidak ada pendeta hebat. Yang hebat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tidak ada hamba Tuhan yang pengurapannya luar biasa. Pemuji-pemuji, lihat saya sebentar. Anda tidak usah kejar-kejar pengurapan. Anda tidak usah cari-cari pengurapan. Anda lakukan saja firman Tuhan. Pengurapan otomatis itu milik kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku. Saya mau declare, saya diberi Tuhan anugerah yang tidak layak yang saya terima sesungguhnya. Kenapa? Kita orang berdosa. Kita tidak layak. Tapi karena begitu besar kasih Allah Tuhan akan kita. Siapa Abraham Sugio, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Tentu manusia berdosa. Masa lalu saya kelam. Tapi kalau Tuhan mau merendahkan diri, membungkukkan badannya, memanggil saya, memilih saya menjadi alatnya. Wow, itu anugerah yang luar biasa. Betul tidak? Amin. Jadi sekarang Bapak Ibu nggak perlu mengasihani diri berlebihan. Nggak usah banding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita adalah kita. Saya Abraham Sugio, beda dengan Pak Niko, beda dengan Pak Yongki, beda dengan Pak Linton, beda dengan Risa. Saya adalah saya. Betul? Saya diciptakan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, tidak untuk menyenangkan semua orang. Sorry, khotbah saya nggak keras. Saya dibuat tidak hanya untuk menyenangkan orang lain. Tidak. Karena tidak semua orang tentu senang kepada saya. Tapi dengar, ketika Tuhan disenangkan, maka kemuliaannya akan turun atas hidup kita. Yang mengerti dan setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang keempat, siapa saya saudaraku? Kita apa? Dipedulikan Tuhan. Makanya ayat lain berkata apa? Tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Terus, apakah saya berharga? Apakah saya berharga di mata Tuhan? Oh tentu, saya kasih bukti. Nanti ayatnya dipelajari di rumah saja. Karena waktu adalah time. Betul tidak? Yang pertama, saudara, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 2 ayat 7. Saudara baca nanti di rumah. Jadi desain Tuhan, grand design Tuhan, blueprint Tuhan atas kita. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini bukan masalah kita yang pendek, bukan masalah kita yang pesek, bukan masalah kita yang hitam, yang kariting, yang lus, tidak. Tetapi berbicara attitude, berbicara karakter, berbicara insight, berbicara sesuatu etika yang Tuhan berikan atas kita. Makanya Tuhan bilang apa? Engkau bukan engkau lagi, tapi engkau adalah suratan yang terbuka. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Anda ngaku pelayan Tuhan, kalau Anda ngaku Kristen, tapi kerjaannya marah-marah, sorry, Anda tidak mengenal siapa Anda. Kalau Anda mengaku Kristen, Anda mengaku pendoa, Anda mengaku pelayan Tuhan, maaf, tapi masih menyimpan kekecewaan sampai hari ini, maaf, Anda tidak mengenal siapa Anda. Betul? Kalau Anda mengaku pelayan Tuhan, Anda mengaku hamba Tuhan, Anda mengaku Kristen, Anda mengaku bertumbuh di gereja DTC, tetapi ketika gereja kesulitan keuangan, Anda diam saja, maaf, Anda tidak mengenal siapa Anda. Hagai bilang apa? Apa yang kau bawa naik ke gunung, itu menentukan bagaimana sikap Tuhan kepada kita.
Setuju dengan saya? Haleluya. Amin. Yang kedua, Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita sejak dari dulu. Kejadianku, kejadianmu, kejadian saudara dan saya itu luar biasa. Bilang kanan kirimu. Ayo bilang, ikuti perkataan saya. Kamu itu luar biasa di hadapan Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang berhak menghina kita. Tidak ada satupun orang berhak melecehkan kita. Tidak ada satupun orang yang berhak menonton kita dengan sebelah mata. Kenapa? You are special in God's eyes. Anda luar biasa di depan mata Tuhan. Maaf, mungkin temanmu cantik. Maaf, mungkin temanmu ganteng. Jangan pernah rendah diri. Saya mau katakan di pagi yang spesial ini, Anda luar biasa di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kita dahsyat dan ajaib. Kita lebih berharga daripada burung-burung. Kita dipelihara. Kalau burung gagak, burung pipis dipelihara Tuhan, apalagi kita. Makanya Injil Matius pasal 16 ayat 19 berkata apa? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Betul tidak? Matius 7 ayat 7 berkata apa? Ketika engkau mencari, engkau akan mendapatkannya. Ketika engkau mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Siapa yang dikatakan demikian? Saudara dan saya, orang-orang berharga di mata Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Harusnya musim-musim pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sering berdoa buat orang lain. Saudara tidak usah berkunjung ke rumah sakit. Anda punya gadget kok. Anda punya kuota. Buktinya apa? Ibu-ibu bisa nonton drama Korea 1 hari 3 jam kok. Betul nggak? Anak-anak muda bisa chatting sama temannya 3-4 jam kok. Kenapa Anda nggak bisa chatting sama orang yang sakit 5-10 menit? Kalau Anda dapat berita firman Tuhan dari gereja yang menaungi kita saat ini, kenapa Anda nggak coba share? Kenapa sudah nggak broadcast? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, semua orang mendapatkan berita keselamatan. Itu amanat agung yang menunjukkan bahwa harga kita berharga dan kita bagikan buat orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang sekarang menuju kepada kebinasaan. Betul? Ingat, Yakobus pasal yang keempat, nggak usah dibaca. Nanti ditulis saja di rumah. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Alkitab berkata demikian. Sementara kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Orang merencanakan tahun depan saya begini, 2 tahun lagi saya begini, 5 tahun lagi saya begono. Pak, Bu, anak muda dengar baik. Alkitab bilang apa? Sementara engkau tidak tahu apa yang terjadi esok, apalah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap. Sekarang ada, besok tidak ada. So, kalau Anda sadar, Anda berharga di mata Tuhan, do it yang terbaik right now. Lakukan sekarang yang terbaik buat Tuhan. Bilang kanan kirimu. Jangan suka simpan kesalahan orang lain. Amin. Bilang kanan kirimu. Jangan suka menceritakan kekurangan orang lain. Bilang kanan kirimu. Kamu sendiri juga tidak sempurna kok. Haleluya. Kita tidak sempurna. We are not perfect. Tapi kita punya Allah yang sempurna. Kita punya Allah yang hebat. Bagaimana supaya kita hidup seperti dikehendaki Bapa? Knows who am I? Hanya satu jalan. Kita mendekat kepada Bapa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Yang terakhir saudaraku. Who am I? Siapa kita? Saya mau katakan. Kristus telah mati menebus dosa kita. Dan kita adalah anak-anak dan ahli waris kerajaan surga. Bilang kanan kirimu, kamu itu ahli waris. Jadi warisanmu itu bukan semata-mata dari orang tuamu. Makanya nggak usah rebutan warisan. Anak-anak saya bilang begini. Anak-anak saya, ini anak saya, bukan anaknya orang. Anak saya bilang begini. Papa tidak akan pernah ajar kamu untuk berebut warisan yang harta yang Papa punya. Itu nggak usah kamu tanyakan, otomatis itu milik kalian. Tapi dengar baik. Kamu dilahirkan, kamu ada, bertumbuh, punya berkat yang luar biasa. Raih itu. Capai itu. Kejar itu.
Warisan otomatis. Kenapa? Karena kita pun dijanjikan Tuhan mendapatkan warisan yang kekal, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Amin. Saya pelayanan penjara sudah hampir 20 tahun loh Bapak Ibu. Saya pelayanan anak jalanan sudah lebih dari 19 tahun. Saya tinggal bersama dengan anak-anak rel itu puluhan tahun. Saya selalu ajarkan mereka. Mereka yang di penjara rata-rata apa? Karena hepeng, karena duit. Maaf. Dan tidak sedikit orang membunuh karena warisan. Dan tidak sedikit anak-anak muda kurang ajar kepada orang tua hanya gara-gara warisan. Banyak suami istri berantem hanya gara-gara warisan. Dengar baik. Dengar baik. Anda diciptakan dari semula punya tujuan, Anda dibuat dengan maksud dan tujuan, Anda ada diberkati, dan Anda ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Makanya nggak usah merasa kecil hati. Nggak usah merasa kita rendah diri. Nggak perlu. You are special. Makanya dalam tema ini saya katakan, who am I? Siapa kita? Karena banyak hamba Tuhan termasuk yang bicara. Ini minder dulu. Siapa saya Tuhan? Siapa saya? Tapi dengar baik. Hari ini kita diingatkan. Hari ini kita mengerti. Bahwa Tuhan yang saudara sembah. Bahwa Tuhan yang saudara agungkan. Tuhan yang menciptakan saudara. Adalah arah yang luar biasa. Sorry, satu ayat lagi. Saya masih punya waktu 1,5 menit. Satu ayat lagi. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Ayat ini indah. Saudara boleh capture. Saudara boleh underline. Kasih ayat ini. Boleh dijadikan update status di Instagram saudara. Di Facebook saudara. Di Instastory saudara. Biar Depok dan sekitarnya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saya ulangi sekali lagi. Bagi dialah. Siapa dia? Dia yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan kita. Siapa dia yang telah menguduskan kita? Siapa dia yang berjanji memberkati kita? Siapa dia yang menolong kita forever and ever? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar. Beyond, overflow. Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayo tundukkan kepala. Lipat tanganmu di hadapan Tuhan. Anda tidak didesain untuk hanya cakap untuk mendengar. Anda tidak didesain hanya cakap untuk mencatat. Tapi Anda didesain untuk minta pertolongan Roh Kudus. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapa, lihat setiap kami. Kami datang kepadamu. Kami bow down. Merendahkan diri di hadapanmu. Kami terima koreksi sorga. Kami terima arahan-arahan sorga. Kami terima teguran-teguran sorga. Dan kami aminkan guidance atas firman-Mu. Atas hidup kami. Ampuni kami kalau kami sering menghakimi diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami tidak mengenal siapa diri kami yang sesungguhnya. Terlalu sering kami mengasihani diri kami. Bahkan kami sering membanding-bandingkan keberhasilan orang lain dengan keberhasilan kami. Bapa, ampuni kami. Ternyata Engkau mengingatkan kami pagi ini bahwa kami berharga di mata-Mu. Kami serupa dan segambar dengan Engkau. Bahkan Engkau telah memilih kami, menentukan kami sejak kami dalam kandungan ibu kami. Dan Engkau telah memberikan kami mandat bahwa kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bangkitkan gairah iman kami. Bangkitkan semangat hidup kami. Bangkitkan passion kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hari esok ada harapan. Hari esok ada sukacita. Hari esok ada kemenangan. Hari esok ada kemerdekaan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu, jemaat DTC yang luar biasa. Engkau tahu kekuatan mereka tidak seberapa. Satu hal kami minta, ketika kami lemah Engkau kuatkan. Ketika kami sakit Engkau sembuhkan. Ketika kami terikat Engkau lepaskan. Kami berdoa khusus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Linton Sirait.
Tuhan nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, campur tangan dan wibawa-Mu turun atas Bapak Pendeta Linton Sirait. Banyak beban yang hamba-Mu pikirkan Tuhan, terlebih atas cicilan, atas gedung gereja di DTC. Dalam nama Yesus, ketika Tuhan yang memulai, tidak ada satupun yang dapat mengakhiri. Ketika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Di dalam nama Yesus, semua pergumulan gereja DTC diberkati Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji firman-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa berkat. Terimalah berkat Allah, kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan lembut dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang-orang kudusnya di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin.